Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulana al-'azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita awali kegiatan taklim pada malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para aulia illah, para syuhada, para sholihin, bil khusus li muallif hadzal kitab al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Wa nasallahu sirrahumul aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid darin amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu istisqa'in ay indal hajati lil ma'i ay li faqdihi aw maluhatihi aw qillatihi bihaitsu la yakfi. Wahia kasolatil idi lakin yastaghfirul khatibu badal takbiri fil khutbati wa yastaqbilul qiblata halatad du'ai ba'da sadril khutbati tsaniyah ay nahwa sulusiha. Termasuk sholat yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa ini ada beberapa macamnya, ya, ada beberapa modelnya, ada yang berat, ada yang ringan. Yang paling ringan adalah cukup dengan membaca doa minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Allahumma asqina ghaitham mughitha, ya, wala taj'alna minal qanitin misalnya. Atau sholat itu dilaksanakan dengan 2 rakaat saja. 2 rakaat saja, kemudian berdoa. Nah, yang ketiga, ini dilengkapi dengan puasa. Jadi pertama-tama imam atau orang yang ditokohkan di situ, di lingkungannya, memerintahkan untuk berpuasa kepada jamaahnya. Puasa itu dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, perintah imam itu menjadikan hukum sholatnya menjadi wajib, karena didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulul
wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada pemerintah. Pemerintah itu bisa dipersempit menjadi imam atau tokoh yang ada di lingkungan itu. Ya. Jadi puasa dulu 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Jika sholat istisqa itu dilaksanakannya di pagi hari, maka hari Jumatnya tetap puasa. Sambil istisqa, ya sambil puasa. Kalau pelaksanaannya di pagi hari Jumat. Tapi kalau pelaksanaannya di siang hari, maka tidak perlu puasa hari Jumatnya. Ya. Cukup Selasa, Rabu, Kamis saja puasa. Ya. Hari Jumatnya kalau memang dilaksanakannya setelah sholat Jumat, maka tidak perlu puasa di hari Jumat. Ya, mestinya perintah puasa itu berarti dilaksanakan dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, nanti Jumatnya baru laksanakan sholat istisqa itu. Semua dihadirkan, semua didatangkan, baik yang tua, yang muda, anak-anak, bayi dibawa. Ya, sampai ternak-ternaknya pun dibawa. Ternak-ternaknya dibawa. Ya, yang bagus kalau memang jamaahnya banyak, dilaksanakannya di lapangan. Ya, jamaahnya di lapangan. Kalau banyak jamaahnya dilaksanakan di lapangan. Kalau memang jamaahnya sedikit ya bisa di masjid. Ya. Salat sunnah istisqa itu hampir itu sama kayak sholat sunnah kayak sholat sunnah id, kayak sholat idul fitri, kayak sholat idul adha. Ya. Jadi nanti ada takbirnya di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali, sama seperti sholat id. Kaswahiyah kasolatil idi. Lakin yastaghfirul khatibu badalat takbiri fil khutbati. Tetapi bedanya sama-sama di sini ada sholat, setelah sholat itu ada khutbah juga. Cuma kalau khutbah id kan diawali dengan takbir. Ya. Khutbah pertama takbirnya 9 kali, khutbah kedua takbirnya 7 kali. Nah, kalau sholat istisqa takbirnya diganti dengan istighfar. Jadi enggak pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, tapi pakai Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Pada khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Sama. Tetapi setelah takbir baca istighfar 9 kali, kemudian pada khutbah yang kedua baca istighfarnya 7 kali. Nah. Kemudian pada saat membaca doa, ini doa minta hujan, itu di khutbah yang kedua, kira-kira sepertiga dari khutbah yang kedua, pada saat imam membaca doa, itu berbalik badan, Pak. Khotibnya berbalik badan menghadap kiblat, kemudian memindahkan ini, ya, memindahkan serbannya dari kiri ke kanan. Nanti jamaahnya juga ngikutin. Nanti jamaah kalau memang pakai serban atau pakai sejadah, sama dipindahkan juga dari kanan ke kiri. Ya. Ini isyarat untuk supaya keadaannya dirubah. Dari kemarau panjang yang panas, dari kekeringan, dari kekurangan air, segera Allah merubah takdirnya sehingga yang tadinya tidak turun hujan menjadi turun hujan. Seperti itu. Wa yastaqbilul qiblata halatad du'ai ba'da sadril khutbati tsaniyah ay nahwa thuluthiha. Artinya imam menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, ya, setelah memulai khutbah yang kedua pada kira-kira sepertiganya, ya, sepertiga, durasi sepertiganya itu menghadap ke arah kiblat, kemudian memindahkan selendangnya dari kanan ke kiri. Wallahu a'lam.
Selanjutnya wa sholatut tarawih, termasuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih wa hiya isruna rakaatan bi asri taslimatin. Sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam, ya. Al aslu fiha ma rawa asy-syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili layaliya min ramadhana wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bi sholatihi fiha wa takatharu falam yakhruj lahum fir rabi'ati wa qala lahum sabihataha khasyitu an tufrada alaikum sholatul laili fata'jizu anha. Dalil tentang sholat tarawih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di pertengahan malam, di malam-malam bulan suci Ramadan di masjid. Maka Rasul sholat dan manusia atau orang-orang sholat bersama Rasulullah. Ya. Watakatharu, kemudian jamaah menjadi banyak, semakin banyak. Ya. Falam yakhruj lahum fir rabi'ah. Maka Rasulullah itu tidak keluar di malam yang keempat. Jadi Rasul jamaah sholat tarawih itu hanya tiga malam. Malam pertama, kedua, ketiga. Begitu malam keempat Rasul nggak keluar dari masjid. Ya. Sampai kapan? Sampai subuh. Sampai subuh Rasul tidak keluar di masjid. Ya. Kemudian qala lahum sabihataha. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya di waktu paginya, ya. Khasyitu an tufrada alaikum sholatul lail. Aku khawatir kalau sholat qiyamul lail atau sholat malam itu kemudian difardukan. Karena Rasul khawatir difardukan, maka Rasul tidak datang ke masjid di malam yang keempat. Waro al-Bayhaqi bi isnadin sahih annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 rakaatan. Kemudian Imam Al-Bayhaqi dengan sanad yang sahih bahwa mereka para sahabat itu mendirikan sholat sunnah tarawih pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti tarawih itu sempat vakum, Pak. Tarawih itu sempat vakum sebab Nabi tarawih itu hanya 3 malam. Malam yang keempat berhenti, tidak ada tarawih di masjid. Di Ramadan malamnya ya pada sholat masing-masing, tapi tidak ada sholat di masjid setelah itu. Kenapa? Karena begitu malam keempat pagi harinya Rasulullah menyatakan bahwa aku takut kalau sholat malam atau qiyamul lail di bulan Ramadan ini difardukan, maka kemudian kalian menjadi lemah, tidak mampu, tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kalau tarawih wajib fardu ain, kira-kira gimana coba? Ya, kalau waktu itu Rasulullah lanjut, maka tarawih bisa menjadi wajib. Nah, kalau wajib, terutama di 10 hari terakhir, jamaah sudah mulai antri di mana? Di terminal, mulai antri di bandara, di stasiun. Tarawihnya wajib. Kira-kira kereta datang orang masih tarawih semua, nggak keangkut Pak ke kampung Pak, karena tarawihnya wajib. Nah, kemudian apa? Imam Al-Baihaqi ini dengan sanad yang sahih, beliau menyatakan bahwa annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar ibnil Khattabi, Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan nabi 20 rakaatan. Ya. Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih menyatakan bahwa para sahabat itu melaksanakan sholat tarawihnya pada masa Umar bin Khattab. Berarti lama juga Pak. Sahabat Abu Bakar Siddiq belum ada itu tarawih. Belum ada tarawih. Baru ada tarawih ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Baru ada tarawih.
Warwa Malikun fil Muwatta'i bi 23. Nah, Imam Malik ya, Malik bin Anas di dalam kitab Muwatta'nya beliau menyatakan bahwa mereka para sahabat itu melaksanakan qiyam Ramadannya dengan 23 rakaat. Wa jama'al Baihaqi bainahuma bi annahum kanu yutiruna bi salasin. Nah, Imam Al-Baihaqi kemudian ijma ya, mengumpulkan di antara dua hadis ini dengan bahwa mereka para sahabat itu ya melaksanakan witirnya 3 rakaat. Jadi 23 itu 20-nya tarawih, witirnya 3 rakaat. Wastasqala qaulu sallallahu alaihi wasallam khasitu atufrada alaikum biqaulihi ta'ala fil lailatul isra'i hunna khamsun wa thawabu khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Kemudian menjadi kontradiksi kalimat Rasulullah, aku takut ini difardukan, dengan apa yang disabdakan oleh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi di riwayat tentang Lailatul Qadar, hunna khamsun wa thawabu khamsuna, bahwa sholat itu 5 waktu tetapi pahalanya 50 waktu. Sholatnya 5 waktu tapi pahalanya 50 waktu. Itu tidak menjadi pengganti daripada kalimat tadi, kalimat bahwa sholat tarawih itu khawatir diwajibkan. Itu tidak menjadi penggantinya. Nah, artinya memang riwayatnya tersendiri, tidak terkait dengan sholat tarawih. Nah, ada li khabarin mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan salat atau qiyam Ramadan secara beriman wahtisaban dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Wajib taslimu min kulli raka'ataini, wajib setiap rakaat itu salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Jika ada orang sholat tarawih lalu kemudian dia salamnya 4 rakaat sekali, maka tidak sah. Tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam itu tidak sah. Kalau niatnya tarawih loh ya. Kalau dia niatnya witir, kan kemarin sudah kita bahas, kalau witir nggak apa-apa, disambung tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya tarawih 4 rakaat 1 kali salam, lam tasihha, tidak sah ya. Bikhilafi sunnati dzuhri wal asri wad duha wal witri, berbeda dengan sholat sunnah zuhur, asar, duha, witir, itu boleh disambung ya. Kemarin sudah kita bahas ya pendapat Imam Ar-Romli ya, ketika kita ketika kita mengakhirkan sholat qobliyah ya, dilaksanakan setelah sholat wajib, itu kan boleh kemarin ya. Bahkan menurut Imam Ar-Romli boleh dikumpulkan itu, qobliyah ba'diyah dijadikan satu ya, qobliyatan wa ba'diyatan lillahi ta'ala, nanti salamnya sekali di rakaat yang keempat. Ini menurut pendapat Imam Ar-Romli boleh. Artinya bahwa qobliyah ketika kita mungkin tidak keburu waktunya untuk dilakukan, karena datang ke masjid sudah kadung iqamah, datang ke masjid menjelang iqamah misalnya. Kalau saya sholat, saya tidak akan keburu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya sudah tidak usah sholat qobliyah. Tapi bagaimana dengan qobliyahnya? Apakah boleh dilakukan setelah sholat wajib? Boleh. Ini kemarin sudah kita bahas. Karena waktu sholat qobliyah itu ya mumtaddun ila akhiril waktu, memanjang sampai akhirnya waktu. Nah, karena waktunya panjang, maka boleh saja dilakukannya setelah sholat wajib
Jadi batas waktu qobliyah sampai kapan? Sampai waktu habis. Oh, kalau sampai waktu habis berarti boleh saja sholat qobliyahnya dikerjakan setelah sholat wajib. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'ala nabtu al arifin bi hikmatika wa syara'alin rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.